Hai, Amolongo Nimawitimi. Apa kabar semua hari ini? Hari ini kita akan membahas materi tentang pesawat sederhana. Apakah kalian pernah melihat benda-benda tersebut? Benda-benda tersebut merupakan contoh-contoh pesawat sederhana, merupakan alat sederhana yang digunakan manusia untuk memudahkan melakukan usaha atau kerja. Adapun fungsi pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah pekerjaan manusia. Yang kedua, menghemat energi yang dikeluarkan. Yang ketiga, menempuh jarak jauh dengan waktu yang lebih singkat. Yang keempat, untuk mengubah arah gaya. Pesawat sederhana terdiri atas 4 jenis. Yang pertama, tuas atau pengungkit. Yang kedua katrol, yang ketiga bidang miring, dan yang keempat roda berporos. Nah, kita akan membahas satu persatu jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama, tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang biasanya terbuat dari kayu dengan tumpu di salah satu titiknya dan digunakan untuk mengangkat sesuatu yang berat. Pada tuas terdapat beberapa istilah penting yang harus kamu ketahui. Nah, coba perhatikan gambar di samping ini. Yang pertama, titik tumpu. Titik tempat alat itu bertumpu. Kalian bisa lihat segitiga yang berwarna hitam. Itu adalah titik tumpunya. Yang kedua, titik beban. Titik tempat beban berada. Nah, ada tulisan titik beban di atas huruf W. Yang ketiga, titik kuasa. Titik tempat gaya atau kuasa yang diberikan. Kalian bisa lihat pada gambar yang ada tulisannya gaya atau F. Ada titik kuasa di situ. Yang keempat, lengan beban. Jarak antara titik tumpu dengan titik beban. Kemudian yang kelima, lengan kuasa. Jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa. Yang keenam, beban atau berat benda yang disimbolkan dengan huruf W. Kemudian nomor 7 yaitu kuasa. Berdasarkan letak titik tumpu, titik beban dan titik kuasa, ada 3 jenis tuas, yaitu yang pertama, tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama, letak titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasanya. Kalian bisa lihat pada gambar sebelah kiri. Nah, contoh tuas jenis pertama pada benda gunting dan jungkat-jungkit. Perhatikan gunting, titik tumpunya berada di tengah, bebannya ada di samping, begitupun dengan kuasanya. Yang kedua, tuas jenis kedua. Pada tuas jenis kedua, letak titik bebannya yang berada di antara titik tumpu dan titik kuasanya. Kalian bisa melihat gambar di sebelah kiri untuk tuas jenis kedua. Nah, contoh alat yang merupakan tuas jenis kedua antara lain ada gerobak, kemudian pemotong kertas, kemudian pembuka tutup botol, dan lain-lain. Yang ketiga, tuas jenis ketiga. Pada tuas jenis ketiga, titik kuasanya yang letaknya di tengah di antara titik tumpu dan titik beban. Kalian boleh lihat gambar di samping. Nah, contoh alat yang termasuk golongan tuas jenis ketiga antara lain sekop, stapler, penjepit roti, dan pinset. Rumus tuas. KM sama dengan W per F atau KM sama dengan LK per LB. Kalau dibuatkan persamaan, W per F sama dengan LK per LB
atau F dikali LK sama dengan W dikali LB. Kalian boleh perhatikan gambar di samping, di mana W sama dengan berat beban satuannya Newton, LB sama dengan lengan beban satuannya meter, F sama dengan gaya yang diberikan atau Newton, LK sama dengan lengan kuasa satuannya meter. W bisa dicari dengan massa dikali dengan gravitasi. Nah, sekarang kita masuk di contoh soal. Untuk mengangkat beban 1000 Newton, Bobby menggunakan tuas yang panjangnya 300 cm dan lengan bebannya 50 cm. Hitunglah besar gaya kuasa dan keuntungan mekanisnya. Kita masuk di pembahasan soal. Yang pertama, kita tulis diketahui W sama dengan 1000 Newton, LB sama dengan 50 cm, L sama dengan 300 cm. Ingat, itu L bukan LK ya. Jadi untuk mencari LK sama dengan L dikurang LB. Jadi 300 cm dikurang 50 cm sama dengan 250 cm. Itu nilai LK-nya. Nah, yang ditanya adalah F sama dengan berapa Newton, kemudian km-nya berapa. Nah, kita jawab sama-sama. Kita masukkan rumusnya, W dikali LB sama dengan F dikali dengan LK. Nah, W itu 1000, LB-nya 50. Jadi 1000 dikalikan dengan 50 sama dengan F dikali LK. LK-nya 250. Jadi kita kalikan 1000 dikali 50 sama dengan 50.000 sama dengan F dikali 250. F sama dengan 50.000 dibagi 250 sama dengan 200 Newton. Nah, sekarang kita cari km-nya. Rumus km kita bisa menggunakan W per F atau kita menggunakan km sama dengan LK per LB. Nah, kita coba keduanya ya. Kita gunakan dulu yang W per F. km sama dengan W per F sama dengan 1000 dibagi dengan 200 sama dengan 5. Nah, kemudian kita menggunakan LK dan LB. km sama dengan LK per LB sama dengan 250 dibagi dengan 50 sama dengan 5. Sekarang kita akan membahas jenis pesawat sederhana yang kedua, yaitu katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Katrol terdiri dari 3 jenis, antara lain katrol tetap, katrol majemuk, dan katrol bebas. Kita akan membahas satu persatu jenis katrol tersebut. Yang pertama, katrol tetap. Katrol tetap berfungsi mengubah arah gaya. Prinsip kerja dari katrol tetap adalah besar gaya kuasa sama dengan berat beban, untuk lengan kuasa sama dengan lengan beban. Keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan 1. Rumus katrol tetap adalah km sama dengan W per F sama dengan 1 atau W sama dengan F. Yang kedua, katrol bebas. Katrol bebas berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda lebih kecil dari gaya beban. Keuntungan mekanis katrol bebas bernilai 2. Rumusnya km sama dengan W per F sama dengan 2. F sama dengan 1/2 W. Yang ketiga adalah katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali atau jumlah katrol yang digunakan untuk mengangkat benda tersebut. Katrol majemuk sering digunakan dalam bidang industri, yaitu membantu untuk mengangkat alat-alat yang berat. Rumus katrol majemuk adalah km sama dengan N.
N adalah jumlah tali atau banyaknya jumlah tali. Jika kuasanya ke atas, maka keuntungan mekanisnya sama dengan N ditambah 1 atau jumlah talinya ditambah dengan 1. Sekarang kita lihat contoh soal. Contoh soal. Benda 200 kg ditarik ke atas. Berapa gaya tarik dan keuntungan mekanisnya jika digunakan? 1. Sebuah katrol tetap. 2. Sebuah katrol bergerak. 3. Sebuah takal yang terdiri dari 4 katrol. Nah, kita jawab sama-sama ya. Kita tentukan dulu diketahuinya. Diketahui M sama dengan 200 kg. W karena dia satuannya kilogram, jadi itu massa bukan W. Kita rubah dulu dari 200 kg menjadi W. Rumusnya adalah W sama dengan M dikali G sama dengan 200 dikali 10 sama dengan 2000 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah F atau gaya. Kemudian yang kedua adalah KM, yaitu keuntungan mekanisnya. Nah, kita lihat pembahasannya. Yang pertama, sebuah katrol tetap. Ingat katrol tetap KM-nya sama dengan 1. Jadi KM sama dengan W per F. 1 sama dengan 200 N per F. F sama dengan 200 per 1 sama dengan 2000 N. Jadi F-nya sama dengan 2000 Newton. Yang kedua, sebuah katrol bergerak, nilai keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Jadi KM sama dengan W per F. KM-nya sama dengan 2, sama dengan W-nya 2000 N dibagi dengan F. F sama dengan 2000 dibagi 2, sama dengan 1000 Newton. Jadi gayanya sama dengan 1000 Newton. Itu untuk katrol bergerak. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu sebuah takal yang terdiri dari 4 katrol. Jadi karena ada 4 katrol, jadi KM-nya sama dengan 4. KM sama dengan W per F. KM-nya sama dengan 4, sama dengan W-nya sama dengan 2000, jadi 2000 per F. F sama dengan 2000 per 4, sama dengan 500 Newton. Jadi untuk sebuah katrol takalnya, gaya yang diperlukan adalah 500 Newton. Sekarang kita akan membahas jenis pesawat sederhana yang ketiga, yaitu bidang miring. Bidang miring adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Perhatikan gambar bidang miring di samping, di mana tinggi bidang miring disimbolkan dengan huruf H, satuannya meter. Kemudian panjang bidang miring disimbolkan dengan huruf S, satuannya meter. Gaya yang diberikan atau gaya kuasanya disimbolkan dengan huruf F, satuannya Newton. Kemudian untuk berat benda disimbolkan dengan huruf W, satuannya Newton. Nah, contoh dari bidang miring ada pada gambar di bawah, yaitu seseorang yang sedang menaikkan gerobak dan pisau. Rumus bidang miring. KM sama dengan W per F atau KM sama dengan S per H. Persamaannya W dikali H sama dengan F dikali S, di mana F sama dengan gaya atau kuasa, satuannya Newton. W sama dengan berat benda, satuannya Newton. S sama dengan panjang bidang miring, satuannya meter. H sama dengan tinggi bidang miring, satuannya meter. Sekarang kita masuk di contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Hitunglah gaya yang diperlukan untuk mendorong beban pada sistem di atas
dan berapa keuntungan mekanisnya. Nah, kita sama-sama perhatikan gambar di samping ini. Nah, ada 75 cm itu adalah H, sedangkan S sama dengan 3 meter, kemudian W sama dengan 4000 Newton, kemudian F sama dengan berapa? Oke, pembahasan soalnya. Diketahui W sama dengan 4000 Newton, S-nya sama dengan 3 meter, H-nya sama dengan 75 cm. Jadi hanya ini adalah 75 cm, jadi harus dirubah dulu ke meter. 75 cm sama dengan 0,75 meter. Nah, yang ditanyakan adalah berapa gaya yang diperlukan dan berapa keuntungan mekanisnya. Penyelesaiannya, kita kasih masukkan rumus. W dikali H sama dengan F dikali S. W-nya 4000 dikali dengan H-nya 0,75 sama dengan F dikali S-nya sama dengan 3. Jadi 4000 dikali 0,75 sama dengan 3000 sama dengan F dikali dengan 3. F sama dengan 3000 per 3 sama dengan 1000 Newton. Jadi gaya yang diperlukan adalah 1000 Newton. Nah, sekarang kita cari keuntungan mekanisnya. Ingat, rumus keuntungan mekanis adalah W per F. Jadi W per F sama dengan 4000 per 1000. Yaitu jawabannya sama dengan 4. Atau kita bisa menggunakan rumus keuntungan mekanis yang S per H. S-nya 3 sedangkan H-nya sama dengan 0,75. Jadi 3 dibagi dengan 0,75 sama dengan 4. Jadi mau pakai W per H atau S per H, sama-sama jawabannya 4. Jenis pesawat sederhana yang terakhir adalah roda berporos. Roda dan poros merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah roda berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Contoh roda berporos dalam kehidupan sehari-hari antara lain gerobak atau pedati, sepeda, mobil, setir, dan gerinda. Rumus keuntungan mekanis atau KM roda berporos adalah KM sama dengan R besar per R kecil sama dengan G2 per G1, di mana R besar adalah jari-jari gir besar, R kecil adalah jari-jari gir kecil, G1 adalah jumlah gigi pada roda pertama, G2 adalah jumlah gigi pada roda kedua. Contoh soal, sebuah roda berporos diketahui jari-jari rodanya 0,5 meter, sedangkan jari-jari porosnya 20 cm. Berapakah keuntungan mekanis roda berporos tersebut? Oke, kita masuk di dalam pembahasan. Diketahui R besarnya sama dengan 0,5 meter, sama dengan 50 cm. Di sini saya merubah dari meter ke cm. Kemudian R kecilnya sama dengan 20 cm. Nah, di sini kalian boleh menggunakan meter ke cm atau sebaliknya ya, cm ke meter. Ditanya berapa keuntungan mekanisnya. Jadi jawab, rumus keuntungan mekanis dari roda berporos adalah R besar per R kecil. Jadi KM-nya sama dengan 50 per 20 sama dengan 2,5. Demikianlah pembahasan materi tentang pesawat sederhana. Bagaimana? Menarik bukan? Oke, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Bersama Miss Kori, belajar IPA jadi menyenangkan. Bye-bye.
Molongo Nimawitimi.